Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara rutin kita, dalam halaqah ilmiah kita, halaqah fikih, yang alhamdulillah pada kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan mengenai syarat sahnya sholat. Tibalah sekarang kita akan berbicara mengenai rukun-rukunnya sholat. Rukun, kalau dilihat dari segi bahasa, adalah makana juz'an asasiyan minasyai', yaitu sesuatu yang menjadi bagian pokok dari sebuah hal. Seperti tembok adalah bagian dari sebuah rumah, yang mana rumah itu tidak akan sempurna dan tidak akan jadi rumah kalau tidak ada temboknya. Begitu juga rukun-rukunnya sholat, seperti ruku, sujud, i'tidal, itu adalah bagian-bagian penting dari sholat. Kalau sebuah sholat tidak ada satu rukun saja, maka sholat itu tidak sah dan tidak dinamakan sholat. Secara global, para ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwasanya rukunnya sholat itu ada 13 yang akan kita terangkan secara singkat, simple, satu persatu dari 13 hal tersebut. Kita mulai dari rukun yang pertama, yaitu niat, yang mana definisi daripada niat seperti yang kita jelaskan ketika kita membahas masalah wudu dulu, adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat atau sengaja mengerjakan sesuatu dibarengkan dengan pekerjaan sesuatu tersebut. Yang mana niat ini tempatnya adalah di dalam hati. Ya. Adapun mengucapkan niat itu hukumnya menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun mengucapkan niat tersebut, yaitu perkataan musalli, perkataan orang yang sholat, usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, itu hukumnya sunat dalam mazhab Syafi'i. Meskipun dalam mazhab lain ada yang mengatakan tidak disunahkan, bahkan sebagian mazhab ada yang mengatakan hukumnya adalah bid'ah. Tapi setiap mazhab punya dalil sendiri-sendiri. Jadi tidak usah orang yang mengikuti mazhab yang mengatakan bid'ah mengatakan mazhab Syafi'i mazhab yang tidak benar atau mazhab yang sesat, naudzubillah. Karena setiap ulama punya dalil sendiri-sendiri. Dalil disunahkannya untuk melafadzkan niat ini adalah dikiaskan dengan niatnya haji. Karena Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah haji, beliau melafadzkan niat dengan mengatakan labbaik Allahumma bihajjin. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam haji itu menjadi makis alaih,
Ya, sholat dikiaskan dengan ibadah haji. Jadi dalilnya di sini adalah kias. Adapun dalil wajibnya untuk niat di dalam sholat seperti niat di dalam wudhu dan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Dan niat ini waktunya adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi tempatnya di dalam hati, waktunya adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika orang yang sholat mengatakan Allah, mulai Allahu Akbar, itu dia sudah melafadzkan niat dalam hatinya. Ya. Kemudian cara niat dalam sholat ini tergantung kepada sholat yang akan dilakukan. Kalau sholat yang akan dilakukan itu adalah sholat fardu, seperti sholat 5 waktu, sholat duhur atau sholat asar, maka dalam niatnya harus ada 3 unsur. Yang pertama harus ada qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu adalah ucapan dalam hati usolli, itu qasdul fi'li. Kemudian harus ada niyatul fardiyah dengan mengatakan fardun. Kemudian ta'yin, yaitu menentukan salat apa yang akan dia lakukan. Kalau yang akan dia lakukan itu salat zuhur, maka niatnya adalah usolli. Ini ada unsur yang pertama, fardhu, unsur yang kedua, zuhri. Ini unsur yang ketiga. Ketiga unsur ini harus ada, yang harus diniatkan dalam hati orang yang melakukan sholat. Usolli fardhu zuhri. Ya. Ditambah lagi kalau dia sholat berjamaah. Itu tadi kalau dia sholat sendirian atau sholat menjadi imam. Kalau dia sholat berjamaah menjadi makmum, maka ditambah makmuman lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala. Adapun imam, bagi imam disunnahkan untuk niat imamah dengan mengatakan dalam hatinya imaman lillahi ta'ala. Kecuali sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu wajib dilakukan dengan berjamaah. Maka imam sholat Jumat ketika niat wajib melafadzkan imaman dalam hatinya. Jadi niat adalah seperti usolli fardhu dhuhri kalau sholat sendirian. Kalau jadi makmum, usolli fardhu dhuhri makmuman. Ya. Kalau jadi imam, usolli fardhu dhuhri imaman. Kalau Jumat, imam wajib usolli fardhul jum'ati imaman. Adapun mengatakan lillahi ta'ala mustaqbilal kibrati arba'a raka'atin, itu hukumnya adalah sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah. Itu kalau sholat yang akan dia laksanakan adalah sholat fardu. Kalau sholat yang akan dia laksanakan itu sholat sunnah. Sholat sunnah mu'akkotah. Sholat sunnah yang punya waktu. Seperti sholat qobliyah atau sholat ba'diyah. Atau sholat duha. Maka yang diwajibkan adalah qasdul fi'li dengan ta'yin. Qasdul fi'li dengan ta'yin. Dengan mengatakan dalam hati usolli qobliyatadz zuhri. Atau usolli ba'diyatadz zuhri. Atau usolli duha. Adapun untuk mengucapkan niat sunniyat dengan melafadzkan atau dengan mengucapkan dalam hati sunnatan, ini tidak wajib menurut qaul ashah. Itu kau sholatnya sholat yang punya waktu atau sholat zatus sabab, seperti sholat khusuf, sholat gerhana rembulan. Maka niatnya usolli al-khusufa. Ya. Kalau dia jadi makmum, usolli al-khusufa
makmuman, harus ditambah makmuman. Itu kalau sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah dhatus sabab, sholat sunnah yang mempunyai sebab, seperti sholat kusuf, sholat khusuf, sholat istisqa, atau sholat yang punya waktu. Sholat sunnah yang punya waktu seperti sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat id, itu harus ada dua unsur, yaitu qasdul fi'li sama ta'yin. Tapi jika sholat yang dia akan laksanakan itu adalah sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak mempunyai waktu dan tidak mempunyai sebab, maka cukup qasdul fi'li dengan mengatakan usolli. Seperti sholat tahiyatul masjid, sholat ba'dal wudhu, sholat hajat, sholat istikharah, itu dalam niatnya cukup kita meniatkan dalam hati usolli, sudah cukup. Dan perlu diketahui, kalau ada pendengar yang tidak bisa mengucapkan niat pakai bahasa Arab, niat itu bisa dilafadzkan pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia. Tentunya dilafadzkan di dalam hati. Jadi ketika takbir, mulutnya mengatakan Allahu Akbar, hatinya itu di sana mengatakan aku sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala, atau aku niat sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Itu sudah merupakan niat yang sah. Ini adalah rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri jika dia kuasa. Tapi wajibnya berdiri dalam sholat ini khusus untuk sholat fardu saja. Jadi yang wajib berdiri adalah sholat fardu saja. Adapun sholat sunnah, baik itu sholat duha atau sholat witir, qobliyah, ba'diyah, boleh dilakukan dengan keadaan duduk meskipun dia mampu untuk berdiri. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah faqala shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambih wa ala jambin. Jadi arti daripada hadis ini adalah sahabat Imran bin Husain itu kena penyakit wasir. Sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai cara salatnya. Dan Rasul memberikan penjelasan, sholli qa'iman, kamu salat dengan keadaan berdiri. Tapi kalau tidak bisa, fa ilam tastati, kalau tidak mampu, fa qa'idan, maka salat dengan cara duduk. Kemudian kalau tidak bisa duduk, maka dengan sholat tidur miring. Tidur miring, yang mana bagian kanannya atau lambung kanannya menyentuh tanah. Seperti posisi orang yang ditaruh di dalam liang lahat. Ya. Jadi ini adalah rukun yang kedua. Dan yang dimaksud dengan qiyam, berdiri di sini adalah berdiri tegak dengan meluruskan punggung, berdiri tegak. Kalau seandainya dia karena faktor usia tua tidak bisa berdiri dengan tegak sehingga agak bongkok, maka tidak apa-apa. Karena itu yang dia mampu. Karena itu yang dia mampu. Tapi ketika seseorang tidak bisa sholat dengan cara berdiri, sekiranya kalau jika dia mengerjakan sholat dengan berdiri, maka ada masyakat. Sehingga dia ketika sholat dalam keadaan berdiri tidak bisa khusyuk. Ya, dia punggungnya sakit dan memaksa diri untuk sholat dengan berdiri. Akhirnya merasa sakit.
sehingga tidak bisa konsen dalam sholatnya. Tidak bisa khusyuk 100% dalam sholatnya. Maka dalam keadaan seperti ini, orang tersebut diperbolehkan sholat dengan cara duduk. Duduk dengan cara apa saja, baik duduk iftirash, atau duduk tawarruk, atau duduk bersila. Yang penting yang enak bagaimana. Dalam keadaan duduk, seandainya dia tidak bisa sholat dengan duduk, dalam arti kapan kita katakan dia tidak bisa sholat dengan duduk? Jika dia mengerjakan sholat dengan duduk ada masyakat, tidak bisa khusyuk. Punggungnya sakit, kemudian pantatnya sakit, sehingga kalau dibuat duduk sakitnya bukan main. Kalau duduk dia tidak akan bisa khusyuk. Maka diperbolehkan sholat dengan berbaring, yang mana posisinya adalah miring. Bagian tubuh yang sebelah kanan ini menempel ke tanah atau menempel ke kasur misalnya, kalau dia di atas kasur. Ya, persis seperti posisi orang yang diletakkan dalam liang lahat. Ya, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Ketika berdiri, itu menghadap kiblatnya adalah dengan dada. Dada ini tidak boleh berpaling dari kiblat. Begitu juga ketika duduk. Ya, begitu juga ketika dia sholat dengan berbaring. Dalam posisi berbaring, dada harus tetap posisinya menghadap kiblat. Ya. Kalau dalam posisi miring ini juga tidak bisa, ya, karena lambungnya sakit misalnya, maka berikutnya adalah sholat dalam keadaan tidur terlentang. Tidur terlentang berarti kakinya di barat, kepalanya di timur. Dalam posisi seperti ini, maka kepalanya harus diganjal dengan bantal biar bisa menghadap ke arah kiblat. Kemudian kakinya juga diluruskan ke arah kiblat. Jangan sampai kakinya ditekuk, tapi diluruskan. Dan bantal ditaruh di bawah kepala sehingga kepalanya bisa agak mendongak dan menghadap ke kiblat. Ini posisi orang sholat jika dia tidak mampu. Ya. Jadi, dan seandainya ketika mau sholat posisinya itu tidak menghadap kiblat, atau ketika dia sakit di rumah sakit tidak ada yang mengarahkan wajahnya ke kiblat atau mengarahkan posisi dia dengan posisi yang saya sebutkan tadi, ya maka tetap wajib sholat, dan nanti kalau sudah sembuh wajib untuk diqadha. Karena sholatnya tadi itu sholat li hurmatil waktu, karena dia tidak bisa menghadap ke kiblat. Ini adalah cara orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri. Kemudian ketika dia posisi sholat dalam keadaan duduk, kalau dia bisa untuk mengerjakan rukuk dengan berdiri, maka dia wajib untuk rukuk secara normal. Begitu juga kalau dia bisa ketika dia sholat dalam keadaan tidur, ya miring, kalau dia bisa untuk mengerjakan sujud, ya dia harus mengerjakan sujud seperti semestinya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan duduk itu tidak bisa mengerjakan rukuk dengan semestinya, maka rukuknya adalah dengan jongkok ini dengan mengedepankan kepalanya jongkok, sekiranya wajahnya ini jatuh di bawah atau di depan lututnya. Kalau ditarik benang itu wajah ini jatuh di depan lutut. Oke. Itu adalah cara untuk rukuknya jika dia tidak bisa rukuk dengan semestinya. Adapun jika sholat yang akan dia laksanakan itu sholat sunnah, seperti penjelasan saya tadi, maka meskipun dia mampu untuk berdiri, maka boleh dia kerjakan dengan cara duduk, dan boleh dia kerjakan dengan cara
terentang ya. Cuma pahalanya orang yang sholat duduk itu separuh daripada pahalanya orang sholat sunnah, orang sholat berdiri untuk sholat sunnah ya. Seperti penjelasan dalam hadis Nabi SAW, riwayatnya Imam Bukhari, man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Yang artinya barang siapa yang sholat dalam keadaan berdiri, maka itu adalah yang lebih utama, yang afdal. Wa man shalla qa'idan, barang siapa yang sholat dengan cara duduk, maka falahu, maka dia mendapatkan separuh pahala orang yang sholat berdiri. Dan barang siapa yang sholat dengan dalam keadaan tidur miring, maka dia mendapatkan separuh dari pahala orang yang sholat duduk. Ini adalah untuk sholat sunnah. Kemudian berikutnya, rukun berikutnya adalah takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram ini hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah SAW telah bersabda, miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Yang artinya kuncinya sholat adalah toharoh. Tahrimuha, kemudian yang mengharamkan sholat adalah takbir. Artinya kalau orang itu sudah takbir Allahu Akbar, berarti diharamkan bagi orang tersebut untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan apa saja selain sholat. Wa tahliluh at-taslim, kemudian yang menghalalkannya, yang bisa mengeluarkan dia dari sholat adalah dengan cara salam. Ya, ini adalah takbir. Dan seperti yang kita ketahui, takbir itu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ini adalah lafaz takbir yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW. Rasul SAW tidak ada riwayat selain lafaz Allahu Akbar ini. Maka dalam takbir ini harus pakai lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh takbir pakai lafaz selain Allahu Akbar. Misalnya diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar, tidak boleh. Harus pakai Allahu Akbar. Dan harus langsung mualah Allah, kemudian diam, baru Akbar. Ya, enggak. Tapi langsung Allahu Akbar. Dan tidak boleh dipisah dengan mengatakan Allahu Akbar, enggak boleh. Karena yang dilakukan oleh baginda Rasulullah adalah lafaz tadi Allahu Akbar. Kemudian di dalam melaksanakan takbir ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hendaknya ketika dia melafadzkan takbir, ini dia dalam keadaan berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Tidak boleh misalnya yang sering saya lihat itu misalnya ada orang tergesa-gesa masuk masjid. Imam sudah mau rukuk, dia masuk masjid tergesa-gesa sambil lari-lari sedikit. Kemudian dia jongkok mau menaruh HP-nya, ya biasanya mau naruh HP di bawah atau mau naruh kontak sepeda atau kontak mobil. Sebelum dia berdiri tegak dalam posisi masih menaruh HP atau masih menaruh kunci, kemudian berdiri sebentar, belum posisi tegak, dia sudah melafadzkan Allahu Akbar. Ini tidak boleh. Jadi, hendaknya ketika kita melakukan sholat, kita lakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan dalam keadaan yang konsen. Kita taruh dulu HP, atau kontak kalau kita ingin menaruhnya, atau kacamata. Kemudian setelah kita berdiri tegak, dalam posisi berdiri tegak, baru kita melafadzkan Allahu Akbar sembari mengangkat tangan. Kemudian takbir ini harus kita lafadzkan ketika kita dalam posisi menghadap kiblat. Ketika kita dalam posisi menghadap kiblat, jangan sampai ketika kita masih bercakap-cakap dengan teman sebelah, posisi dada belum menghadap ke kiblat, kita sudah takbir, tidak boleh. Dan takbir ini
harus kita ucapkan dengan memakai bahasa Arab. Ya. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa mengucapkan takbir dengan memakai bahasa Arab Allahu Akbar, dan waktu untuk sholat sudah mau habis, tidak ada yang mengajari, maka boleh pakai bahasa yang dia bisa. Pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia. Ya. Terus takbir ini harus diucapkan, sehingga orang yang sholat itu sendiri bisa mendengar takbir yang dia ucapkan. Dan perlu diketahui, takbir itu tidak boleh dilafadzkan dalam hati. Ya jelas tidak boleh, wong di dalam hatinya itu dia melakukan niat. Jadi ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati itu niat dan mengatakan usolli fardhu dzuhri. Ya. Tapi kalau takbir itu di batin, tidak diucapkan, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Jadi prakteknya itu adalah ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita langsung angkat tangan. Jadi permulaan Allahu Akbar takbir, itu permulaan mengangkat tangan. Itu juga kita dalam hati mengucapkan usolli fardhu dzuhri. Gitu. Tapi ya enggak usah terlalu yang penting kita konsen, kita tenang melakukan takbir Allahu Akbar, niatnya dilakukan di dalam hati, dan mulut mengucapkan takbir, tangan diangkat ketika kita mengucapkan takbir. Dan jangan sampai kita was-was, karena was-was itu adalah godaan setan. Kemudian berikutnya yang menjadi rukunnya sholat adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini rukunnya sholat. Karena Rasulullah SAW seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi telah bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya sholatnya tidak sah. Dan perlu diketahui dalam mazhab Syafi'i, Bismillah adalah salah satu ayat dari Fatihah. Maka kalau ada orang yang membaca Fatihah tanpa Bismillah, maka sholatnya tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Karena Nabi SAW menjadikan Bismillah salah satu ayat dari Fatihah, seperti penjelasan Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Tapi seandainya kita sholat dengan imam yang tidak membaca basmalah, ya kan sekarang banyak masjid-masjid yang imamnya tidak membaca basmalah. Ya kita husnudzon, mungkin saja imamnya itu bermadzhab Hanafi atau bermadhab Maliki. Karena dalam madhabnya Imam Abu Hanifah dan madhabnya Imam Malik, Bismillah bukan termasuk ayat dalam Fatihah, sehingga kalau mereka sholat itu tidak pakai Bismillah, langsung Alhamdulillah. Tapi kalau dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, Bismillah itu tetap dibaca, tapi sirron, tidak dikeraskan. Ya, tapi ya kalau untuk orang Indonesia ini kebanyakan madhabnya adalah madhabnya Imam Syafi'i. Maka kalau madhabnya Imam Syafi'i, Bismillah wajib untuk dibaca ketika membaca Al-Fatihah. Ya. Dan semestinya memang kalau ada orang yang mempunyai madhab lain selain madhab Syafi'i dan dia hidup di Indonesia, ya seharusnya membaca Bismillah sesuai dengan madhab masyarakat yang ada. Karena kalau dia tidak baca Bismillah, itu bikin orang awam pusing atau bingung. Kok tidak pakai Bismillah ya? Karena memang kebiasaan di Indonesia pakai Bismillah, dan dari dulu ajaran Wali Songo, fikih yang dibawa oleh Wali Songo adalah fikih bermadzhab Syafi'i. Jadi ya enaknya untuk orang yang misalnya bermadhab selain Syafi'i, kalau jadi imam bacalah Bismillah saja, ya, untuk
tidak membuat masyarakat itu bingung. Ya, seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika beliau diminta jadi imam di masjidnya Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah ketika itu sudah meninggal, beliau tidak membaca kunut. Ketika ditanya, wahai imam, dalam madhab sampeyan Anda membaca kunut, kenapa ketika salat subuh ini tidak membaca kunut? Beliau alasannya adalah, karena saya salat di sebelahnya Imam Abu Hanifah, dan madhab beliau kunut tidak disunahkan. Begitu juga kebanyakan yang ikut jadi makmum saya adalah bermadhab Hanafi, maka saya tidak membawa madhab saya, tapi saya memakai madhabnya Imam Abu Hanifah. Itu semuanya adalah untuk agar masyarakat yang sudah terbiasa dengan suatu hal itu tidak kaget dan tidak menjadi gaduh. Jangan kok menunjukkan madhab yang dia miliki yang tidak sesuai dengan masyarakat, biar masyarakat tahu kalau dia itu orang wah atau orang yang lain madhabnya. Itu tidak baik. Kemudian di dalam membaca Fatihah harus dibaca dan dilafadzkan. Tidak boleh membaca Fatihah terus dibaca dalam hati, di batin, tidak boleh. Tapi harus dilafadzkan sekiranya dia sendiri itu mendengar bacaan yang dia baca. Tapi ya jangan keras-keras. Kalau keras-keras nanti kalau dia berjamaah akan mengganggu orang yang sholat yang di sebelahnya. Ya, dibaca biasa sekiranya dia sendiri mendengar bacaannya. Dan saya ulangi lagi, kalau di batin Fatihahnya dibaca dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Dan sampai sekarang saya tidak menemukan pendapat yang mengatakan sah. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ketika membaca Fatihah harus dibaca seperti tertibnya itu. Ya, mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, secara tertib. Jangan kok membaca Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ar-Rahmanirrahim, tidak sah. Karena Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Kemudian ketika membaca Fatihah jangan sampai dibaca ada kesalahan, ada lahannya, tidak boleh. Harus dibaca dengan benar-benar. Kalau ada tasdid, ya dibaca tasdidnya. Dan jangan sampai merubah huruf. Ucapkan Fatihah dengan semestinya. Ya, jangan sampai di sana ketika membaca Fatihah ada pergantian huruf. Misalnya sod diganti dengan za. Siratal mustaqim, ziratal mustaqim, tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan Alhamdulillah pakai hak, jangan sampai dibaca Alhamdulillah pakai hak. Makanya belajar membaca Fatihah itu hukumnya wajib. Karena itu yang akan kita gunakan dalam sholat kita. Jangan sampai ketika kita sholat itu sholat bacaan Fatihah kita tidak benar. Kalau bacaan Fatihahnya tidak benar, sedangkan dia bisa belajar dan ada orang yang bisa mengajarinya, maka sholatnya tidak sah. Harus diperhatikan. Iyyaka na'budu. Iya ada tasdidnya. Na'budu pakai ain, bukan na'budu pakai hamzah. Jadi makhraj daripada huruf-huruf yang ada di Fatihah itu harus keluar sesuai dengan aturan. Tasdidnya juga harus diperhatikan. Tidak boleh membaca dengan lahan. Misalnya Iyyaka na'budu dibaca iya iyyaki na'udzubillah. Ya. Tidak boleh. Dan berikutnya adalah harus dibaca dengan bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan. Tidak boleh diterjemahkan. Dan Al-Fatihah ini dibaca ketika dia dalam keadaan berdiri. Tidak dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan posisi apa? Dia seperti orang yang rukuk, tidak boleh, tapi harus dalam keadaan berdiri tegak. Kemudian kalau orang tersebut tidak bisa membaca Fatihah karena belum hafal atau baru mu'allaf, sekiranya dia bisa punya hafalan 7 ayat dari Al-Quran yang hurufnya tidak kurang dari hurufnya Fatihah, maka boleh dia baca sebagai ganti daripada Fatihah. Dan lebih baik ayat yang berurutan. Kalau seandainya tidak bisa berurutan ya tidak apa-apa. Kalau seandainya dia tidak hafal ayat dari Al-Quran, ya sudah membaca zikir. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia ulangi 7 kali. Dan kalau dia tidak hafal apa-apa,
ya. Tidak hafal Fatihah, tidak hafal zikir, ya sudah diam. Diam yang mana diamnya itu diam yang waktunya cukup untuk membaca Al-Fatihah. Ini adalah yang berhubungan, yang berkenaan dengan rukun yang nomor 4, yaitu membaca Fatihah. Berikutnya rukun yang kelima adalah ruku, kemudian rukun yang keenam adalah i'tidal, dan berikutnya rukun yang ketujuh adalah sujud. InsyaAllah akan kita terangkan pada pertemuan kita yang akan datang. Karena tidak cukup waktunya, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.